mengucapkan selamat datang di PKJ Bulan. Pesan Natal bersama PKI KWI tahun 2023. Saudara-saudara yang terkasih, Natal merupakan perayaan sukacita karena Allah berkenan menjumpai seluruh ciptaannya dalam peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Sukacita itu terungkap antara lain bahwa nyanyian para malaikat dan bala tentara surga. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Warta sukacita tentang kelahiran Yesus di kota Bethlehem mengembirakan hati para gembala seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Para gembala adalah profil bagi sederhana yang memiliki harapan besar kepada Sang Mesias sebagai pembawa damai sejahtera. Natal mengajak umat beriman untuk masuk dalam karya penyelamatan Allah dan bertemu dengan Sang Juru Selamat agar mengalami damai sejahtera. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Damai sejahtera saling sebagai suasana hidup yang damai, rukun dan tentram. Tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara manusia dan Allah, tetapi juga hubungan antar sesama umat manusia dan antara manusia dengan alam semesta. Saudara-saudara yang terkasih, kelahiran Yesus yang menjadi wujud karya penebusan Allah telah membawa sukacita bagi umat beriman. Kehadirannya telah membarui wujud dan mendorong kita untuk terus berjalan bersama menegakkan kerajaan kasih di tengah berbagai perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, dan golongan. Bersamaan dengan perayaan Natal ini, kita memasuki masa persiapan pemilu 2024. Kita sebagai warga bangsa akan memilih para pemimpin dan wakil rakyat. Perhelatan politik itu di samping membawa kegembiraan juga tidak jarang menyisakan dampak negatif seperti konflik dan perpecahan yang berkepanjangan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu bijaksana dan dewasa dalam menyikapi pilihan politik yang berbeda-beda serta waspada terhadap penyebaran benih-benih kebencian yang dilakukan hanya untuk meraih kemenangan. Saudara-saudara yang terkasih, tindakan kita untuk memuliakan Allah dilaksanakan bukan hanya dengan membangun hubungan yang harmonis antara umat manusia, tetapi juga perlu upaya-upaya untuk menjaga dan merawat alam semesta. Damai sejahtera tidak hanya untuk manusia, tetapi juga untuk semua ciptaan, dan kita dipanggil untuk turut menghadirkan sukacita bagi semua makhluk. Natal mengingatkan kita bahwa komunikasi dalam perjumpaan zaman kita ini perlu dikelola secara baik
yang dikasihi Tuhan, marilah kita awali ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Damai Kristus beserta kita. Sekarang dan selamanya. Terpujilah Allah di surga yang maha tinggi. Dan damai di bumi bagi orang yang menyenangkan hati Allah. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada baiknya saya memperkenalkan diri dulu supaya pepatah tak kenal maka tak sayang dijawab gitu ya, supaya agak kenal dan bisa saling menyayangi di antara kita. Ya, saya Pendeta Yusak Cahya Kristianto, sekarang saya melayani di GKJ Dagen Palur. Baru 6 bulan Bapak Ibu, jadi masih baru di lingkungan GKJ. Ketika ditawari untuk pelayanan Natal bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, kalau bahasa Jawa saya nyerah gitu karena bahasa Jawa saya masih belepotan, karena bahasa Indonesia ya dengan senang hati saya melayani. Terima kasih kepercayaannya untuk kita boleh bersama-sama beribadah hari ini. Kita merayakan Natal di dalam kasih karunia Tuhan. Jemaat yang terkasih, selamat Natal. Kelahiran bayi Yesus menggenapi nubuat para nabi, yaitu Allah telah melawat umatnya dan memberi kelepasan bagi dunia yang tertindas oleh kuasa dosa. Kelahiran Tuhan Yesus merupakan wujud kasih karunia Allah bagi seluruh ciptaannya yang mengharapkan keselamatan dan kedamaian. Oleh sebab itu, mari kita sambut lawatan Allah yang penuh cinta ini dengan nyanyian syukur, sorak gembira dan persembahan hidup kita. Mari Putri Sion, umat Allah, nyanyilah dan bersoraklah menyambut Sang Raja Damai, Yesus Kristus, Tuhan kita. Kidung Jemaat 91. Bisa
jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari. Yesus, Anak Tunggal Allah, Engkau lahir di dunia dengan penuh kasih karunia dan kebenaran. Maafkan kegagalan umat manusia dalam menyambut dan menerima dengan sepenuh hati, sehingga dunia masih dilanda kekerasan dan kejahatan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, Juru Selamat dunia, Engkau lahir dalam kemiskinan. Bunda Maria dan Bapak Yusuf membaringkanmu di dalam palungnya. Maafkanlah ketabahan dan keegoisan kami, serta kegagalan kami untuk mengasihi dengan sepenuh hati, seperti Engkau telah mengasihi kami dan seluruh ciptaan. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Firman yang menjadi daging, Engkau lahir di dunia untuk menyatakan kasih karunia dan damai sejahtera Allah. Teranglah hati kami dan hati setiap orang dengan cahaya kasih dan kedamaian, sehingga dunia yang kedinginan dapat merasakan kehangatan cinta. Dunia yang penuh kekerasan dapat mengalami damai sejahtera. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyanyikan kidung jemaat 121 ayat 1 dan 2. Dunia kedinginan. Semua diundang bangkit berdiri. Kepada kita yang memohon pengasihan Allah dan menyatakan pertobatan, diberitakan kabar sukacita. Allah telah melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya.
Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita pujikan NKB 65. Sang Raja Damai yang lahir di Bethlehem menyatakan damai sejahtera Allah bagi dunia. Marilah kita juga menyatakan damai sejahtera Allah kepada saudari dan saudara kita. Mari kita saling berjabat tangan sambil menyanyikan Heaven New Shalom Allah. Kita akan bersama-sama menerima pelayanan firman. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Kuasa, para gembala menyanyikan pujian bagi-Mu. Karena apa yang mereka dengar dan lihat di Bethlehem sesuai dengan berita dan nyanyian para malaikat. Kiranya Roh Kudus-Mu merasuki diri kami, sehingga kami pun dapat mendengar dan mengalami ketakjuban dan kesukacitaan akan firman yang hidup. Sementara kami menyambut sabda yang tertulis dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tembok-tembokmu, hei Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya, sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan
Sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan, dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang akan diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bermazmur dari Mazmur 97. Sebelumnya marilah kita menyanyikan lagu Alam Raya Berkumandang, dan nanti kita akan bermazmur secara urutan. Alam Raya Berkumandang. Biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman mengelilingi dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawan di sekelilingnya. Kilat-kilatnya menyinari bumi. Dunia melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Memberitakan keadilannya. Segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung-patung akan mendapat malu. Demikian pula yang memegahkan diri atas berhala-berhala. Segala ilah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita.
Putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghakiman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau jauh lebih mulia daripada segala. Hai orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar. Dan sukacita bagi orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Bacaan Alkitab kedua diambil dari Titus 3 ayat 4-7. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan ketiga diambilkan dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal yang kedua ayat 8 hingga ayat yang ke-20. Demikian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan.
Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Gloria, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita diajak mengumpulkan tema lawatan Allah yang menghadirkan sukacita. Kira-kira Bapak Ibu Saudara ada enggak toh lawatan yang menghadirkan yang lain gitu? Di GKJ Gumulan ada komisi pelawatan enggak ya? Komisi perkunjungan yang biasa melawat jemaat yang sakit atau yang sedang berada di dalam kesulitan. Kira-kira kalau dilawat oleh tim ini bawa sukacita enggak ya? Sukacita. Tapi saya pernah loh saudara-saudara ada di sebuah jemaat gitu karena saya diminta melayani 1 bulan di sana. Diajak oleh tim pelawatan untuk mengunjungi seorang jemaat yang kena kanker. Sudah stadium agak besar, antara 3 sampai 4, dan tim pelawat ini beberapa orang, lebih dari 5 orang waktu itu. Dan yang terjadi saudara-saudara, masing-masing orang itu diminta bicara, menasehati orang yang dilawat, saudara-saudara. Itu saya sampai dalam hati, bagaimana ini ya, ngelus dodo gitu ya. Ini orang sakit ini kan sebenarnya butuh didengarkan apa yang dirasakan, apa yang dia alami, kok malah diceramahi oleh 5 orang sampai orangnya itu sudah teklak-tekluk gini nih. Kira-kira hatinya sukacita enggak itu yang dilawat itu? Enggak, itu gersulo itu nek. Jangan ngomong rampung-rampung, aku wis kesel, jane nglawat apa? Ngeruat apa-apa gitu. Nah saudara-saudara, ternyata tidak setiap lawatan itu bisa mendatangkan sukacita kalau yang melawat kurang memahami tentang apa yang sedang dialami oleh orang yang sedang dilawat itu. Artinya pemahaman terhadap orang yang sedang mengalami pergumulan ini adalah hal yang sangat penting dan membuat pelawatan itu bisa menghadirkan sukacita yang sungguh-sungguh. Nah saudara-saudara, kita membaca 3 bacaan tadi, saya rasa 3 bacaan ini sudah mengantarkan kita pada pemahaman bagaimana Tuhan melawat umatnya dengan luar biasa. Ya kita tahu karena yang melawat adalah Tuhan, berarti Tuhan yang serba maha itu adalah Tuhan yang sangat memahami pergumulan umatnya. Saudara-saudara, kitab Yesaya itu adalah kitab yang ditulis untuk orang-orang yang berada dalam pergumulan. Pergumulan besar. Diri mereka sebagai umat Tuhan sedang mengalami krisis yang luar biasa. Bagaimana mereka yang adalah umat Tuhan, yang katanya umat yang dipilih oleh Tuhan, kok mereka kalah sama bangsa lain?
Katanya umat pilihan Tuhan. Ini diserang oleh bangsa Babil kok kalah. Lalu umat pilihan Tuhannya di mana gitu? Wong sama bangsa lain aja kalah gitu. Itu satu. Yang kedua, mereka itu kan mendapatkan keistimewaan tanah yang dijanjikan Tuhan itu akan menjadi milik mereka. Berarti di tanah itu yang berlimpah susu dan madu itu akan menjadi milik mereka dan mereka akan hidup sejahtera di sana. Kok mereka itu diambil dari situ dibawa ke Babil. Mana negeri perjanjiannya? Katanya negeri perjanjian buat kami, kok kami malah hidup di negeri lain, dijajah, kami menjadi orang buangan. Kan nelongso ya saudara-saudara. Itu kayak anak yang hilang itu ya saudara-saudara. Bapaknya sugih, punya banyak, dia kerja jadi pengawas babi, makan makanannya babi. Itu kan penyesalan anak yang hilang itu kan kerasa banget ya. Bapakku wis sugih ra umum ya. Aku kok neng kene mangan ora enak. Aku tak pulang aja bertobat dan minta pengampunan. Nah, Tuhan juga memahami pergumulan bangsa ini. Ketika mereka sebagai umat pilihan Tuhan dan mereka sudah diambil dari negeri perjanjian, berada di dalam penindasan, yang mereka butuhkan adalah lawatan Tuhan yang memberikan kekuatan bagi mereka. Dan Yesaya 62 menggambarkan dengan luar biasa bahwa peristiwa Tuhan melawat bangsa itu sudah sungguh-sungguh terjadi. Karena secara pikiran manusia, bagaimana orang yang berada di negeri pembuangan, gak punya tentara, sumber dayanya minimalis, jadi budak di sana, mana mungkin bisa mengalahkan bangsa Babil yang besar itu. Tetapi Tuhan punya kuasa yang melampaui akal pikiran manusia, bisa menggunakan bangsa lain, waktu itu bangsa Persia, untuk mengalahkan Babil, dan bangsa Israel boleh kembali ke negeri perjanjian. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatan datang. Sesungguhnya mereka akan menjadi upah jeripayanya bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Tadinya itu mereka merasa sebagai yang ditinggalkan, yang dibuat menderita, tetapi kemudian ketika Tuhan sudah menganggap cukup penderitaan mereka, Tuhan melawat mereka. Tuhan membawa mereka kembali ke negeri perjanjian, dan itu sebuah berkat yang luar biasa. Lawatan itu membawa sukacita. Bangsa itu ketika nanti sampai di negeri perjanjian, mereka mengatakan, kami ini seperti mimpi. Kami ini seperti orang-orang yang mendapatkan sukacita yang besar. Dan itulah juga yang kemudian diekspresikan di dalam Mazmur itu ya. Tadi bahwa Tuhanlah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Bahwa Tuhan berkuasa atas semua bangsa di bumi ini dan bisa mengembalikan orang yang sudah berada di dalam penderitaan ini untuk mengalami sukacitanya kembali. Nah, saudara-saudara, itulah yang kemudian menjadi pengharapan kita. Bukankah kita sepanjang masa Advent itu sudah berharap Natal itu segera datang gitu ya, saudara-saudara. Banyak orang yang sudah gebelet Natalan di masa Advent. Banyak tuh saudara-saudara, masa Advent terus ndang Natal gitu ya. Karena Natal itu membawa sukacita sungguh-sungguh gitu ya, membawa kegembiraan. Bahkan kalau kita melihat di dalam teks Alkitab kita, sukacita itu diberikan oleh Tuhan kepada semua kalangan di dunia ini. Injil Matius menceritakan bagaimana sukacita Natal itu dihadirkan pada orang-orang yang berkuasa, kepada para majus, orang-orang pinter, orang-orang hebat yang mendapatkan petunjuk, yang mereka melakukan analisis, wah ada bintang yang besar, berarti Sang Mesias akan datang, dan mereka mau loh melakukan perjalanan
untuk menemukan Sang Mesias. Mereka datang kepada Herodes, ada juru selamat yang lahir gitu. Tapi Tuhan ternyata juga melawat orang-orang yang sederhana. Perempuan muda Maria didatangi oleh malaikat Tuhan. Salam bagimu yang dikasihi Tuhan. Bacaan kemarin. Lalu kepada para gembala, orang-orang miskin, orang-orang yang hidupnya itu bahkan dianggap sudah menyimpang dari aturan keagamaan. Karena mereka hidupnya di padang, mereka tidak bisa melakukan aturan-aturan agama. Contoh yang sederhana, mereka itu enggak cuci tangan sebelum makan gitu ya. Gimana di padang mau cuci tangan sebelum makan, mending airnya diminum kan daripada buat cuci tangan gitu. Tetapi mereka sudah dianggap sebagai orang-orang yang melanggar banyak aturan yang dibuat oleh para ahli Taurat itu. Sehingga mereka disingkirkan dari sosial masyarakat saat itu, jadi saksi pengadilan nggak bisa. Mereka itu banyak melakukan pelanggaran atas hukum-hukum Tuhan. Tetapi justru kepada orang yang sangat sederhana, kepada para gembala itu, kita bersama-sama membaca tadi bagaimana malaikat Tuhan pertama-tama datang kepada mereka di versi Injil Lukas ini. Begitu Yesus lahir, maka yang didatangi pertama adalah para gembala, dan dikatakan di ayat 9 tadi dari Lukas 2, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Saudara-saudara, di pemikiran orang-orang Israel saat itu, kalau mereka bertemu Tuhan atau malaikat Tuhan, itu berarti bisa menjadi kecelakaan buat mereka. Kayak Yesaya yang waktu berada di bait Allah dan ujung jubah Tuhan sampai di bait Allah itu kan yang diomongkan Yesaya, celakalah aku binasa. Aku manusia berdosa berhadapan dengan Tuhan yang Maha Kuasa ini, pastilah aku akan mati gitu. Kira-kira gembala itu juga begitu. Malaikat Tuhan datang dengan segala kemuliaannya. Lah kami ini orang yang disingkirkan dari masyarakat, orang yang dianggap melanggar banyak perintah Tuhan, kok ketemu malaikat? Maka dikatakan di ayat 9 itu, mereka sangat ketakutan. Karena bagi mereka lah ini saya ketemu Tuhan, tewas habis ini gitu ya. Meninggal dunia karena berhadapan dengan kemuliaan Tuhan. Tetapi yang menarik saudara-saudara, malaikat Tuhan itu mengatakan jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Malaikat Tuhan datang dengan maksud yang berbeda dengan yang dibayangkan oleh para gembala. Malaikat Tuhan datang dengan berita sukacita dan mereka masuk di dalam bagian orang-orang yang layak menerima sukacita. Mereka adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Para gembala justru mendapatkan berita besar bahwa hari ini telah lahir bagimu. Bagimu itu kan sapaan yang sangat personal kepada masing-masing para gembala itu. Bahwa juru selamat bagi semua orang itu juga lahir bagimu. Kamu yang merasa diri rendah, kamu yang menganggap dirimu sendiri sebagai orang-orang yang tersingkir dari sosial kemasyarakatan, bagimu juga lahir sang juru selamat itu. Dan itu berarti saudara-saudara, kita apapun status kita, apapun jabatan kita di dunia ini, apapun level kita di dalam strata sosial, kita pun layak menerima berita sukacita itu. Dan inilah lawatan Tuhan yang mendatangkan sukacita bagi kita semua. Lawatan Tuhan yang menghadirkan sukacita bagi setiap orang, apapun kedudukannya, apapun jabatannya, apapun status sosialnya, apapun keberadaan kita menerima sukacita Tuhan itu. Dan itulah berita sukacita Natal. Lalu malaikat menceritakan tandanya ini ada seorang bayi dibungkus lampe dibaringkan dalam palungan.
Dan bahkan gembala ini bukan hanya melihat satu malaikat, tetapi kemudian bala tentara surga. Saudara, ketemu satu aja sudah girap-girap ya saudara-saudara. Apalagi ketemu bala tentara surga. Bala tentara itu kan pasti jumlahnya banyak itu. Dan itu mereka bisa melihat kemuliaan yang luar biasa. Dan bahkan para malaikat ini juga memujikan kemuliaan bagi Tuhan. Ayat 14 dikatakan para malaikat itu memuji, bala tentara surga itu memuji kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Justru kepada para gembala inilah ditunjukkan kemahakuasaan Allah. Dan itu juga berarti ditunjukkan kepada kita semua kemahakuasaan Allah. Allah yang besar itu mau datang kepada kita, mau melawat kita. Dan mereka kemudian satu kepada yang lain mengatakan, mari kita pergi ke Bethlehem, mari kita lihat apakah benar yang dikatakan oleh malaikat itu kepada kita. Dan mereka menemukan seperti yang dikatakan para malaikat, ada Yusuf, Maria, ada Yesus yang dibungkus lampin, dibaringkan dalam palungan. Dan mereka menceritakan kepada Maria dan Yusuf. Saudara, Maria baru ketemu satu malaikat ya, kan Maria baru dijumpai oleh Gabriel gitu. Diceritain sama gembala, kami itu bertemu dengan satu malaikat sama dengan malaikat yang menjumpai kamu. Tetapi kemudian ada bala tentara surga. Itu menjadi sebuah data yang luar biasa buat Maria. Sehingga dikatakan di ayat 19, Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ada pergumulan besar di dalam hatinya bahwa Allah yang melawat umatnya itu lahir melalui dia, dan dia mendapatkan berkat yang luar biasa. Walaupun nanti di cerita kematian Yesus itu juga penderitaan yang luar biasa gitu. Tetapi Maria hari ini masih menyimpan di dalam hatinya. Nah, menariknya saudara-saudara, kemudian para gembala itu kembali sambil memuji dan memuliakan Allah, bersukacita luar biasa, menceritakan kepada semua orang yang dia jumpai bahwa ada kemuliaan Tuhan, ada kebesaran Tuhan, ada lawatan Tuhan bagi umatnya. Dan bukankah itu yang kemudian menjadi syukur kita semua? Nah, saudara-saudara, bacaan yang kedua menggambarkan kepada kita bagaimana lawatan Tuhan kepada gembala itu juga menunjukkan kasih Tuhan kepada kita. Titus dengan sangat jelas mengatakan bahwa Tuhan itu murah hati gitu ya. Kemurahan Allah lah yang membuat kita itu mengalami sukacita itu. Karena apa? Karena kita itu masih berdosa tetapi mendapat lawatan Allah. Ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia pada waktu dia menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Kalau nunggu kita baik, kapan saudara-saudara kita baik? Ada yang merasa sudah bebas dari dosa, angkat tangan. Lawang saudara sekarang ini ngerundel pendetone khotbah rampung-rampung itu sudah menjadi hambatan di dalam hati kok. Ini pendetane khotbah rampung-rampung wis suwe wis selaawan ngelih sudah. Bagaimana kita bisa mengatakan kita bebas dari dosa gitu ya? Nanti keluar montore ketutupan, montore wong liya parkir orang genah, itu kan sudah banyak dosa di dalam hati kita. Dan Tuhan melawat kita bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, karena terlalu banyak kita itu berbuat dosa, bahkan dengan pikiran, dengan batin kita itu kita sudah banyak berbuat dosa. Tetapi ya karena kemurahannya, karena rahmatnya, dan kita sudah dibaharui oleh Roh Kudus. Dan ayat yang ke-7 sebenarnya menjadi sumber kekuatan bagi kita. Di ayat yang ke-7 Rasul Paulus mengatakan kepada Titus, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan, karena kita ini kan orang berdosa, sudah dibasuh oleh Tuhan, dibersihkan oleh Tuhan, orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup
kekal sesuai dengan pengharapan kita. Tentu kan sukacita kita hari ini itu kan sempurna nanti ketika kedatangan Tuhan Yesus kembali. Dan itulah yang kemudian menjadi bagian kita untuk menjaga kesetiaan kita. Bagaimana sukacita yang dihadirkan Tuhan dalam lawatannya itu juga kita bagikan kepada orang lain, supaya orang lain itu juga sukacita. Supaya sukacita itu dirasakan oleh semakin banyak orang. Dan saya bersyukur saudara-saudara, GKJ Gumulan ini sudah menunjukkan niatnya gitu ya, yang sangat baik gitu. Kira-kira kalau saudara-saudara berpikir kapan ya gereja kita itu surplus keuangan? Oh, tekan Tuhan Yesus datang kembali kayaknya nggak surplus gereja itu. Tetapi saudara berani membuat program mobil untuk sosial. Lah kalau nunggu gerejane duitnya akeh lagi tuku mobil, lah ora sida tuku wis yakin wis. Tetapi justru karena kita sadar bahwa di dalam segala keterbatasan kita tetap diminta untuk bisa berbagi, tetap bisa menjadi berkat, tetap bisa menghadirkan sukacita. Ya, mari dukunglah program ini gitu ya. Duit jutaan itu kan juga berasal dari 2.000, 5.000, 10.000, 100.000 gitu ya. Duit 1 juta kurang 100.000 ya namanya bukan 1 juta gitu ya. Duit 1 juta kurang 2.000 ya bukan 1 juta gitu ya. Berarti setiap kita yang mau di dalam segala keterbatasan berbagi, itulah cara kita membagikan sukacita. Para gembala nggak nunggu mereka itu punya status sosial yang tinggi dulu, mereka itu diakui dulu, enggak, mereka begitu melihat sukacita Tuhan mereka mau berbagi. Dan justru di dalam keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki itulah kita bisa dipakai Tuhan luar biasa. Bahwa justru karena kita itu juga masih membutuhkan, ketika kita bisa berbagi sukacita, ya justru disitulah sumber kekuatan kita. Karena kita dipanggil juga untuk menghadirkan sukacita itu kepada sebanyak mungkin orang. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin. Waktu teduh untuk kita bersama. Saat teduh cukup, jemaat kami ajak untuk bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di sepanjang abad dan segala tempat. Mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disuruh duduk kembali. Kita akan melakukan doa syafaat secara litani. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Allah Bapa kami bersyukur atas lawatan-Mu pada kami, ciptaan-Mu. Melalui Yesus Kristus anak-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami bersukacita karena karunia pengharapan akan kehidupan dalam terang kasih-Mu bagi dunia yang dikuasai kegelapan telah diteguhkan kembali.
Dengan rasa syukur dan sukacita kami mohonkan doa-doa kami kepadamu. Ya Allah, Tuhan Yesus telah lahir dalam raga manusia. Perbarulah gerejamu sebagai tubuh Kristus, agar gerejamu mampu memancarkan kemuliaan Kristus. Sang Immanuel di dalam dunia kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Para gembala telah menerima kabar sukacita tentang kedatangan Juru Selamat dunia. Kami bersyukur atas orang-orang yang dengan bersemangat memberitakan Injil, sehingga kami dan banyak orang lainnya dapat mengenal Tuhan Yesus. Roh Kudus kiranya menguatkan iman mereka dan menuntun langkah hidup mereka sehari-hari. Rahmatilah kami semua untuk dapat membagikan kasih karunia-Mu melalui Kristus dengan bersukacita dalam perkataan dan tindakan kami sehari-hari. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Bapak Yusuf dan Bunda Maria tidak mendapatkan tempat penginapan yang layak di Bethlehem. Lindungilah dan berilah kecukupan kepada orang-orang yang tidak punya rumah untuk berlindung, dan mereka yang tidak memiliki sarana untuk melanjutkan kehidupan yang layak. Gerakkanlah hati kami semua untuk saling merawat dan saling menolong. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. seperti para perempuan lainnya, Bunda Maria mengalami kesakitan dalam melahirkan bayi Yesus. Engkau memilih seorang perempuan muda sederhana sebagai rekanmu dalam menyelamatkan ciptaanmu. Berikanlah kekuatan kepada para perempuan yang sekarang sedang hamil dan mereka yang akan segera melahirkan. Sertailah para perempuan yang hamil di luar nikah dan mereka yang harus merawat anaknya seorang diri. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. para malaikat menyanyikan damai di bumi pada saat kelahiran anakmu. Karuniakanlah kekuatan dan hikmat bagi orang-orang yang bekerja untuk memperjuangkan kedamaian dan kesejahteraan bagi semua orang. Kami berdoa bagi pemimpin negara kami, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para anggota MPR, DPR, para menteri, para gubernur, kepala daerah, dan orang-orang lainnya yang terlibat dalam pemerintahan negara ini. Tuntunlah mereka dalam menjalankan tugas mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan bumi Indonesia. Kami pun berdoa bagi pemerintah dan rakyat Indonesia dalam menghadapi pemilu 2024. Kiranya Engkau mempersiapkan orang-orang yang dapat memimpin bangsa Indonesia dengan kejujuran, kerendahan hati, kerajinan, kemampuan, dan kebijaksanaan. Mampukanlah kami semua untuk memberikan diri kami terlibat dalam terwujudnya damai sejahtera di bumi bagi seluruh ciptaan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. ketika orang-orang Majus bertanya tentang kelahiran Yesus, Sang Mesias, Raja Herodes sangat marah sehingga memerintahkan anak-anak kecil dibunuh. Yesus pun harus mengungsi bersama Bunda Maria dan Bapak Yusuf ke Mesir. Lindungilah anak-anak di seluruh dunia dan tolonglah agar anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang baik, mengalami masa kecil yang membahagiakan dan kesempatan untuk bertumbuh dengan bijaksana. Berkatilah pula para pengungsi agar mereka mendapatkan tempat tinggal yang aman dan nyaman serta kehidupan yang damai sejahtera. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Tuhan Yesus Kristus telah datang ke dunia sebagai terang yang bersinar dalam kegelapan dan yang memberi kehangatan yang memulihkan. Kami secara khusus berdoa bagi saudari dan saudara kami yang merindukan pemulihan. Kami juga mengingat saudari dan saudara kami yang merayakan Natal pertama tanpa kekasih hati mereka.
Kami berdoa bagi mereka yang memikul salib kehidupan yang berat. Pulihkanlah dan berikanlah mereka kekuatan. Kehadiran-Mu dalam kehidupan mereka, kiranya terus menumbuhkan pengharapan yang menyemangati. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Para Majus mengunjungi keluarga kudus di Bethlehem dan menyembah Tuhan Yesus. Berkatilah keluarga kami. Kiranya damai sejahtera-Mu melingkupi keluarga kami dan memampukan kami untuk saling mengasihi, mengampuni, dan menopang, sehingga kemuliaan Sang Immanuel terpancarkan dalam dan melalui keluarga kami. Dan sekarang dengarkanlah doa pribadi keluarga kami, ya Allah. Jemaat dipersilahkan mengucapkan permohonan pribadi dan permohonan bagi keluarga. Ya Allah yang Maha Rahim, terimalah sembah sujud dan doa kami yang kami mohonkan kepadamu dalam persekutuan dengan Bunda Maria, Bapak Yusuf, dan para kudus melalui perantaraan firman-Mu yang telah menjadi manusia, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang terberkati, saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Marilah kita nyatakan rasa syukur kepada Allah atas berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa, yaitu Juru Selamat dunia telah lahir bagi kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita di dalamnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengumpulkan persembahan seraya kita menyanyikan Kidung Jemaat 119 bait yang pertama sampai dengan kantong persembahan selesai didengarkan. Hai dunia, gembiralah. Bersama bersyukur, bersama
Marilah kita aturkan persembahan kita di dalam doa, dan nanti di akhir doa kita akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa, kami hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan yang karena kasih karunia-Nya yang hari ini Tuhan kami peringati kelahirannya. Terima kasih Tuhan atas berkat yang senantiasa Engkau berikan atas kami, berkat sukacita, berkat kesehatan, berkat kecukupan, dan berkat-berkat lainnya Tuhan. Kami saat ini Tuhan mengumpulkan sedikit berkat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengkuduskan persembahan ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati persembahan ini, agar berguna bagi pelayanan di gereja ini. Tuhan, kami menyerahkan jalannya kebaktian perayaan pada pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan sebentar lagi kami Tuhan akan melanjutkan rangkaian ibadah dan perayaan pada hari ini Tuhan. Kami menyerahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati agar perayaan pada hari ini Tuhan dapat berjalan dengan baik. Tuhan, apabila di dalam hari ini Tuhan, dalam kami mengikuti kebaktian pada pagi hari ini, terselip dosa, kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang saat ini kami peringati kelahirannya, dan yang kami peringati kelahirannya dan telah mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan para malaikat, marilah kita menyanyikan kesukaan bagi dunia. Hari ini telah lahir Juru Selamat dunia. Bersama dengan para gembala, marilah kita menyambut dengan bergembira kelahiran Sang Bayi Kudus. Bersama dengan Bunda Maria dan Bapak Yusuf, marilah kita menyediakan diri menjadi rekan sekerja Allah untuk mengabarkan pengharapan, mewujudkan kasih, dan menyatakan damai sejahtera Natal. Terpujilah Allah di surga yang maha tinggi. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 120. Jiwa
dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin.